Bapak yang menuntun setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Bapak yang melindungi kami di dalam kepak sayap-Mu. Terima kasih Tuhan. Seperti induk ayam melindungi anak-anaknya. Bapak terima kasih untuk pagi ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Kalau kami ada hari ini Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan punya rencana bahwa setiap tim kami pribadi lepas pribadi, dan kami terus dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi tuntunan buat kami. Oleh sebab itu berbicara Tuhan, arahkan kami apa yang Kau kehendaki, supaya kami mengerti apa yang menjadi rencana-Mu di tengah hari-hari yang jahat ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Setiap kita Bapak Ibu Saudara yang siap dengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sama-sama tangkap pesan Tuhan yang baru ini buat kita di minggu ini. Mungkin sudah dapat ya lewat aplikasi ADMB atau lewat broadcastnya. Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan adalah tentang puasa berjalan bersama-sama. Jadi penekanan daripada pesan Tuhan ini adalah tentang hal berjalan bersama. Sebetulnya kita sering ya terima pesan tentang berjalan bersama. Kita sering dengar pesan tentang kesepakatan. Nah kalau ini turun lagi atas kita, nah yuk kita sama-sama perhatikan kenapa sih ya ini datang lagi kan seperti ini Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan menekankan tentang hal berjalan bersama. Yang dimaksud adalah gini, apakah kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Jadi pertanyaan memang buat pribadi kita, pribadi lepas pribadi nih, apakah sudahkah kita berjalan bersama Tuhan? Sudahkah kita bersama sesama orang per orang percaya berjalan bersama-sama Tuhan? Sudahkah kita bersama keluarga kita berjalan bersama-sama Tuhan? Jadi ini banyak bicara tentang apakah kita sudah bersama-sama. Jadi tengah-tengah kondisi yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ternyata gini, banyak orang berjalan dengan tertunduk lesu. Apapun ya penyebabnya, nggak selalu karena dampak pandemi ya, banyak orang yang alami terdampak, terpapar, ataupun hal-hal yang lain. Banyak orang hari-hari ini, di tengah hari-hari yang jahat ini, gak sedikit orang yang berjalan dengan tertunduk lesu. Tetapi Tuhan lewat pesan ini menyatakan, namun ketika ada orang-orang yang mau berjalan bersama Tuhan, ketika ada orang-orang yang mau sepakat sama Tuhan, maka orang-orang ini akan berjalan tetap tegak dengan sukacita, bergandeng tangan, dan orang-orang inilah yang akan melaluinya dengan kekuatan Tuhan. Ya kalau pesan ini turun atas kita, artinya ya atas saya juga, atas kita semua. Nah Tuhan mau, yuk kita, bukankah ini sesuatu yang luar biasa ketika kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang punya rencana atas kehidupan kita. Nah saya mau ajak kita buka di dalam Amos pasal yang ketiga. Biasanya kalau Amos pasal yang ketiga selalu kita bukanya ayat 3 ya. Udah gak asing banget deh. Tetapi ini sebetulnya ayat 1-8. Saya bacakan coba 1-3 dulu ya. Oke, ayat 1. Dengarlah, Amos 3 ya. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya ayat 2. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Ayat 3. Nah ini kan yang sering kita baca, sering kita dengar, sering kita bahas. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Dan seterusnya nanti di bagian dalam akan kita bahas selanjutnya. Nah jadi kalau kita cuman biasanya ambil sini yang dibahas biasanya tentang kesepakatan. Tapi sebenarnya kalau kita baca semua Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang Tuhan pesankan, yang mendasari pesan Tuhan, yaitu ayat di Amos 3 ayat 1-8 ini, sebetulnya kita lebih mengerti, oh ternyata betapa luar biasa maksud Tuhan di balik pesannya ini. Jadi perikop ini dibuka dengan apa? Seruan Nabi Amos kepada umat Tuhan yang seringkali gak setia. Tapi cara Tuhan Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah waktu cara Tuhan memperingatkan umat Tuhan, yaitu dengan apa? Menceritakan kasih sayang Tuhan yang sudah menebus mereka dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Jadi seringkali Tuhan, ini kan zamannya udah berbeda, tetapi seringkali Tuhan suka flashback ke belakang.
Ingat gak kalian kalau kalian ada saat ini gitu pada waktu itu Tuhan? Itu karena ada suatu perjalanan yang nenek moyangmu pernah lakukan, pernah tempuh. Itu karena apa? Kasih sayang Tuhan kepada nenek moyang Israel yang menuntun, yang menebus, kemudian membawa ke tanah perjanjian. Nah di situ Tuhan bukan hanya menekankan soal hal penebusan aja, tapi Tuhan menekankan, ingat nggak? Dulu tuh kita pernah, aku dan angkatan-angkatan pendahulumu pernah berjalan bersama-sama, sehingga nyatanya kan bisa nyampe ke tanah perjanjian. Jadi Tuhan seringkali suka ngingetin bahwa ada sebuah perjalanan yang indah yang pernah dilakukan dulu. Dia bilang kepada bangsa Israel di zaman Amos, gitu ya. Jadi memang kita udah tahu kan perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian kan diwarnai oleh berbagai peristiwa. Ada orang-orang yang nyesel keluar dari Mesir, bayangkan. Dari tanah perbudakan mau dibawa ke tempat yang lebih baik, ada orang-orang yang nyesel di situ. Kenapa sih Tuhan bawa aku ke kondisi yang kayak begini gitu? Dan mereka gak nangkep Tuhan punya tujuan di depan sana. Terus tengah perjalanannya saya menceritakan berbagai hal yang terjadi sepanjang perjalanan. Ada orang-orang yang meragukan kepemimpinan Musa, seorang yang ditetapkan Tuhan untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Makanya ada peristiwa Korah, Datan, Abiram yang sampai tanah mengangkat mulutnya untuk membawa itu orang-orang yang memberontak masuk ke dalam tanah hidup-hidup. Wow, betapa luar biasa. Belum adanya orang-orang Israel yang bersungut-sungut sepanjang perjalanan, pengen daging, pengen minum, dan lain-lain. Dan Tuhan sediakan semuanya. Tapi maksud Tuhan menceritakan ini, perjalanan bangsa Israel, sebenarnya gini, Tuhan sebenarnya mau menyimpulkan gini, hanya mereka yang mau sepakat berjalan bersama-sama dalam pimpinan Tuhan yang nyampe ke tanah perjanjian, itu aja nih. Dan kita tahu cerita yang gak sepakat, yang mau berjalan sendiri, yang akhirnya memberontak, akhirnya kan gak nyampe. Tuhan lagi menekankan bangsa Israel di zaman Amos ini bahwa ingat gak perjalanan dulu? Bukannya kalian gak nyampe, kalian nyampe loh. Tapi hanya mereka yang mau sepakat dan berjalan bersama-sama Tuhan yang nyampe di tanah perjanjian. Nah dalam seruannya ini Bapak Ibu Saudara, ada satu hal menarik di ayat 2. Tuhan bilang, aku kenal engkau luar biasa. Kita lihat yang Amos 3 ayat 2. Hanya kamu yang ku kenal dari segala kaum di muka bumi. Ini kan kalau direnungkan kan, wow, Tuhan bicara ini sama umatnya. Hanya kamu yang ku kenal. Nah bicara kenal ini sebetulnya lagi bicara soal yada. Yada adalah to know by experience. Jadi ada sebuah keakraban, ada sebuah pengalaman bersama-sama, ada sebuah jalinan keterhubungan yang berbeda dibandingkan dengan bahasa lain. Nah kalau dengan kata inilah sebetulnya di kitab Kejadian Tuhan udah singgung ini waktu berbicara soal Tuhan dengan Abraham. Ada sebuah kekaripan. Nah jadi sebetulnya waktu Tuhan mau menjatuhkan sebuah peringatan kepada bangsa Israel, Tuhan tuh sebetulnya ceritain lagi betapa aku nih sayang sama kalian gitu. Tapi yang dibutuhkan adalah yuk mari berjalan bersama Tuhan gitu pada waktu itu di zaman Amos. Tapi apakah kita tanggap sesuatu dari sini ya? Namun yang ironis ada lagi nih Bapak Ibu Saudara. Apa sih balasan bangsa Israel kepada Tuhan yang udah sayang banget sama mereka? Mereka membalas dengan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Jadi kesetiaan Tuhan kepada umatnya dibalas dengan ketidaksetiaan umat Tuhan. Ini kan sayang sekali ya. Makanya seruan Nabi Amos ini adalah untuk mengingatkan kembali bangsa Israel bahwa Tuhan gak pernah memperlakukan mereka sewenang-wenang. Selalu Tuhan jauh-jauh hari terus memberikan tuntunan, memberikan peringatan demi peringatan supaya bangsa Israel jangan mengalami ini dan itu. Tetapi pada masa itu bangsa Israel gak menghiraukan itu. Tapi lewat pesan ini Tuhan mau kita nih, yuk kita belajar sama-sama. Apa sih yang dimaksud dengan puasa dalam berjalan bersama-sama? Nah inilah menjadi pesan Tuhan. Ya, pesan Tuhannya kita bisa lihat sendiri kan. Bahwa Tuhan telah menyatakan kasihnya kepada kita, sama ya, kepada umatnya. Israel di zaman dulu kepada kita, umatnya di zaman sekarang sama. Tuhan menyatakan kasihnya dengan luar biasa. Nah, Dia siap menuntun kita di sepanjang perjalanan yang kita tempuh. Entahkah itu perjalanan sulit atau entahkah itu perjalanan mudah. Tuhan menyediakan dirinya untuk siap menuntun kita
Yang dibutuhkan adalah sudahkah kita mempercayakan perjalanan ini sama Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah umat yang berjalan bersama-sama, bergandengan tangan ke arah yang sama dengan antusias. Nah, ini kuncinya. Yang Tuhan inginkan adalah bergandeng tangan bersama-sama ke tujuan Tuhan. Apa sih dimaksud bergandeng tangan bersama-sama? Di sini bergandeng tangan adalah berbicara gini tentang kesepakatan dengan Tuhan, kesepakatan dengan sesama orang percaya, dan kesepakatan bersama kita dan keluarga. Ingat loh, Tuhan sayang banget sama keluarga. Makanya kalau saya ada cerewet soal keluarga, karena memang Tuhan menitik beratkan di situ. Makanya anak-anak calon-calon pengantin nih, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang saya juga sampai, aduh maaf ya kalau saya ngomong sampai begitu keras. Kadang-kadang ikut bimbingan pranikah jangan pikir enak, telinga pedes sebenarnya. Kenapa? Ayo, kalian adalah orang yang dipersiapkan untuk masuk ke dalam sebuah keluarga. Dan Tuhan sangat sayang sama yang namanya keluarga. Ya nanti kita bahas bagian dalam. Oke, beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Yang pertama adalah kita nggak pernah berjalan bersama-sama kecuali mempercayakan perjalanan kita kepada tuntunan dan tujuan Tuhan. Saya ulangi, kita nggak pernah berjalan bersama-sama kecuali mempercayakan perjalanan kita kepada tuntunan dan tujuan Tuhan. Amos 3 ayat 3. Nah ini kan yang sering kita dengar. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah kata dua orang ini menuju kepada dua pihak. Pihak Tuhan dan pihak umat Tuhan. Tuhan dan kita. Nggak mungkin ada sebuah perjanjian atau kesepakatan kalau cuma satu pihak. Dua atau lebih. Ya kan? Nah kata berjanji itu ya itu artinya sepakat. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum sepakat atau belum ada di dalam sebuah satu persekutuan dan satu tujuan? Mana bisa berjalan sama-sama kalau nggak ada satu tujuan? Mana bisa berjalan bersama-sama kalau berbeda persekutuan? Jadi gini Bapak Ibu Saudara, apa sih menjelaskan ini kayak gimana sih? Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang bergerak di dunia bisnis, kata sepakat ini adalah waktu kita melakukan sebuah persetujuan. Oke, deal, kita kongsi misalnya. Kita bikin kesepakatan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Nah, biasanya apa? Kita tentukan dulu nih, mau gimana nih kerjasamanya? Seperti apa nih? Berapa nih dan lain-lain. Semua akan dibicarakan terlebih dahulu. Dan gak akan dilaksanakan kalau belum sepakat kan. Nah itulah kalau buat orang-orang bisnis kata sepakat adalah waktu kita setuju, kita jabat tangan, oke, kita jalan. Nah zaman dulu tuh orang cukup berjabat tangan. Zaman sekarang udah diikat perjanjian aja sampai bisa ingkar. Nah Bapak Ibu Saudara, terus apa lagi? Kata sepakat itu bagi para pemusik, bagi para musisi adalah tentang bagaimana bermain bersama-sama menghasilkan musik yang harmoni. Makanya kan kita pernah dengarkan dulu pesan Tuhan tentang jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, maka Tuhan akan mengabulkan. Nah, kata sepakat itu apa sih? Simfoni, kan ingat kan? Sebuah simfoni daripada orang-orang yang memegang alat musik yang berbeda tapi waktu dimainkan dalam kesepakatan indah. Lalu apalagi untuk menggambarkan yang namanya kesepakatan Bapak Ibu Saudara? Bagi orang yang kata sepakat adalah waktu orang mau janji ketemuan. Tentunya ini kita pernah alami semua kan. Kalau janji mau ketemuan, tentunya harus sepakat dulu dong. Tempatnya mau di mana ketemunya? Jamnya, jam berapa gitu. Kalau jamnya beda, ketemu nggak? Nggak ketemu. Kalau tempatnya beda, apalagi gitu ya. Nah namanya ini kan hal seringan, hal yang sehari-hari. Kalau sepakat artinya gini, kita janji di tempat yang sama pada jam yang sama ketemu di situ. Nah itu ada bicara soal kesepakatan buat orang yang pengen ketemu di situ ya. Jadi intinya adalah gini Bapak Ibu Saudara, sepakat artinya kedua belah pihak atau lebih setuju dengan keputusan bersama yang telah dibicarakan sebelumnya. Sepakat artinya kedua belah pihak atau lebih yang udah setuju dengan keputusan bersama yang dibicarakan sebelumnya. Nah itulah sebuah gambaran kesepakatannya. Bikin kontrak, tadi kan seperti saya sampaikan, mau sebelum tanda tangan pastikanlah baca baik-baik. Kalau ada yang nggak setuju, ngomong ini aku nggak setuju, sampai sepakat, kemudian kesepakatan itu diberi tanda dengan tanda tangan.
Wih, tanda-tanda itu mahal. Nah ini ya yang disebut sebuah kesepakatan, ya. Jadi kedua belah pihak harus terlebih dahulu sepakat pasal-pasal yang diatur, pasal-pasal yang diaturnya sebelum ditandatangani. Pastikan kita setuju itu semua. Ya, jadi ini memang kita lagi mengajarkan setiap kita, Bapak Ibu Saudara, dengan siapapun, ya, Anda mau mengadakan sebuah kerjasama, pastikan bahasa isinya baik-baik. Tuangkan itu dalam sebuah hitam atas putih. Zaman sekarang, ya, nggak bisa cuman asal di mulut aja. Beda dengan orang-orang dulu zaman dulu. Ya. Tanpa ada kesepakatan, kita nggak akan bisa berjalan bersama-sama. Nah, perjalanannya keluar bangsa Israel dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka berjalan bersama-sama. Apakah mereka pasti sepakat di situ? Enggak. Ada jutaan orang berjalan bersama-sama. Ternyata kan dalamnya beda-beda. Ada yang tidak mempercayai tentang janji Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Misalnya peristiwa 10 pengintai. Ternyata Tuhan mau bawa kita ke negeri yang ada raksasanya dan kita dalam belalang kita dimakan habis. Aku gak mau masuk. Aku gak percaya. Sehingga ini membuat Tuhan marah kan. Kalau kalian gak percaya, angkatan ini gak akan masuk. Akhirnya mereka berjalan bersama-sama juga kan. Tapi Tuhan bikin 40 tahun sampai yang gak percaya itu habis. Artinya berjalan bersama-sama di dalam sebuah perjalanan. Bukan artinya itu sebuah kesepakatan kalau isinya tidak mempercayai. Kalau isinya meragukan, kalau isinya ternyata penuh dengan sungut-sungut, itu bukan sebuah perjalanan yang penuh kebersamaan. Ya kan? Bisa ada orang-orang yang nyesal keluar dari Mesir. Musa, emangnya nggak ada kuburan di Mesir sehingga aku harus mati di padang gurun ini? Penuh dengan ternyata angkatan-angkatan yang seperti itu. Ada angkatan-angkatan yang nggak masuk. Tapi ada angkatan yang masuk, banyak yang masuk. Yaitu apa? Mereka yang sepakat, mereka yang percaya dan mau berjalan bersama Tuhan. Apakah enak? Nggak selalu harus enak. Kadang-kadang tetap mereka melalui padang gurun yang sama. Mereka melintasi tantangan yang sama. Nah, seringkali kesepakatan ini disepelekan, dianggap nggak penting. Banyak orang yang lebih suka berjalan sendiri. Banyak orang yang lebih suka memutuskan segala sesuatunya sendiri, menganggap orang lain udah nggak penting lah, yang penting gimana aku. Nah ini sulit, Bapak Ibu Saudara. Gimana kita mau bersepakat kalau kita nggak mau bersatu hati untuk sebuah tujuan yang sama. Nah ini sulit, ya. Makanya pesan ini mengingatkan kita banyak hal, ya. Mau di wilayah mana. Oke, kita bersyukur untuk visi. Tuhan lagi ajarkan kita kan, Pak, mana tuntunan Tuhan? Nah kalau bicara soal tuntunan Tuhan, kita bersyukur kalau Tuhan terus beri kasih tuntunan sama kita. Entahkah hari lepas hari, entahkah minggu lepas minggu, entahkah tahun lepas tahun, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kalau Tuhan selalu kasih arahan buat kita. Nah yang dibutuhkan adalah mempercayai apa enggak. Apakah kita mau tangkap atau enggak, atau kita mau hidupi atau enggak. Karena itulah tuntunan yang Tuhan berikan waktu Dia membawa kita ke dalam sebuah tujuan yang luar biasa. Apakah kita termasuk bangsa Israel yang berjalan bersama-sama tetapi gua berjalan sendiri, seperti ada orang-orang yang di perjalanan bangsa Israel yang tidak mempercayai itu, tetapi kelihatannya seperti sedang berjalan bersama-sama. Nah yang tahu kan cuma Tuhan sebetulnya. Nah kita bersyukur Bapak. Nah, untuk visi, untuk tuntunan, untuk pesan demi pesan. Nah pertanyaannya apa gini? Pertanyaan adalah gini, apa kita sepakat sama Tuhan untuk mau berjalan ke arah yang Tuhan sudah berikan buat kita? Nah ketika mendapatkan pesan ini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Tuhan nyatakan ini, betapa indahnya orang-orang yang berjalan dalam sebuah kebersamaan dan kesepakatan dengan Tuhan dan sesama. Tuhan cuma menekankan itu, indah. Tantangan boleh ada, tetapi buat orang-orang yang berjalan seperti itu, berjalan bersama Tuhan dan dalam kesepakatan satu dengan yang lain, sesulit apapun tantangan, ada sukacita, Bapak Ibu Saudara. Katakan sukacita. Ada sukacita dan ada kekuatan di situ. Ada impartasi. Meskipun tegang-tegang juga, tetapi waktu kita mempercayakan perjalanan ini bersama Tuhan dan yuk kita sama-sama
mempercayainya dan berjalan bersama indah. Ya, bukan artinya jalan selalu enak, ya enggak. Ya, meskipun jalan berkelok-kelok atau berbatu-batu dan berlubang-lubang, kita jadi ingat tentang pesan Tuhan di manakah Tuhan ketika kita berada dalam lembah. Saudara ingat kan penjelasan itu tentang orang-orang yang berjalan ke lembah Baka, lembah Weeping Valley, lembah air mata. Saya udah jelaskan waktu itu kan, ini kan benar-benar kan sebuah perjalanan yang gak mudah sama sekali. Tetapi buat orang yang punya tekad untuk sampai ke tempat tujuan mereka kan ziarah di Yerusalem. Buat mereka yang punya tekad, mereka bisa lalui. Nah di situ digambarkan kan orang yang entahkah berkelompok ataupun di dalam satu perjalanan ketemu dengan kelompok-kelompok lain dengan satu tujuan yang sama. Di situ ternyata apa yang membuat perjalanan jadi mudah? Waktu mereka ternyata bahu membahu, waktu ternyata ada kesepakatan. Karena memang semua punya tujuan yang sama. Yuk saling dorong, saling menarik. Yang sulit kan ketika ada orang yang gak mau bahu membahu. Sehingga akibatnya apa? Ya saya nggak usah baca lagi lah di dalam Mazmur 84 itu kan. Di situ katakan Weeping Valley, lembah air mata itu mengubahkan air mata menjadi mata air. Mengubahkan apa lagi? Di situ makin berjalan, makin lama, makin kuat menghadap Allah di Sion. Ada kekuatan. Kesulitan yang membuat orang mencucurkan air mata akhirnya berubah menjadi mata air. Ini kan bukan ngomong kosong Alkitab. Tetapi semua didahului dengan apa? Kalau kita buka Mazmur 84 akhirnya buka juga berbahagialah. Nah itu semua ya, air mata jadi mata air, berjalan makin lama makin kuat menghadap Bapa di Sion. Diawali dengan apa? Berbahagialah manusia kekuatannya di dalam kaum. Orang yang mau menaruhkan mempercayakan kekuatannya kepada kekuatan Tuhan dan punya hasrat yang sama, punya tujuan yang sama. Kita akan berziarah sampai ke tempat tujuan, beribadah, memuliakan Tuhan di Yerusalem. Buat mereka, buat orang-orang pada waktu itu. Jadi menaruhkan kekuatan kepada kekuatan yang sama, memiliki tujuan yang sama, hasrat yang sama. Ini membuat perjalanan menjadi begitu lebih ringan, menjadi lebih mudah. Karena semua punya tujuan yang sama. Nah ini makanya kan gak heran kan terjadi perubahan yang namanya mewek air mata menjadi mata air, menjadi berkat. Oh luar biasa ya. Demikian pula di dalam keluarga. Masuk keluarga. Demikian pula di dalam keluarga. Kesepakatan itu merupakan suatu unsur yang sangat penting. Nah, ini menentukan apakah kita mencapai tujuan Tuhan dengan kekuatan Tuhan atau enggak. Di sini juga kuncinya. Jadi jangan kita bersusah payah, berkeringat ya. Ada istilah kepala jadi kaki-kaki jadi kepala, tapi yang bagian kesepakatannya kita abaikan. Sedangkan Tuhan adalah Tuhan yang menaruh perhatian kepada sebuah kesepakatan. Makanya kepada calon pengantin Bapak Ibu, kepada pasangan muda ya yang mau menikah, ya sudah sering kali menekankan kesepakatan. Ini kan bimbingan pranikah ini adalah tentang mencocokkan, bukan mencocokkan tentang cinta enggak, bukan soal itu. Pernikahan bukan soal cinta aja. Cinta adalah perekat, kasih adalah perekat yang mempersatukan. Tetapi kawin itu bukan soal modal cinta. Perkawinan itu harus di-manage, ngatur kesepakatan, jangan gara-gara naro sikat gigi selalu di tempat yang berbeda jadi urusan. Jadi bimbingan pranikah adalah tentang bersepakat, mengatur kesepakatan nih mau gimana ngaturnya. Ini loh standarnya ada, ini Bible, ini standarnya. Lagi dia mengajarkan mereka untuk yuk bersepakat. Dua orang berbeda ini diajar terus sepakat. Kadang-kadang saya menekankan kalau yang datang adalah dua orang yang berdatang dari dua gereja yang berbeda. Saya seringkali ingatkan gini, kalian juga harus sepakat. Mau bergereja dan digembalakan di mana? Kalian harus memutuskan kalau mau di sini, ditanamlah di sini, bertumbuhlah di sini, melayanilah di sini. Tapi kalau mau di sana, tetapkanlah diri kalian di sana bersama-sama. Kalian bertumbuhlah di sana, digembalakan di sana, melayanilah di sana. Jangan gini, di sini pengen, di sana pengen. Dua visi yang berbeda. Kadang-kadang gini, yang lebih parah adalah gini, di sini enggak, di sana enggak. Akhirnya hasil tanaman ini jadi lemah dan layu karena enggak pernah ditanam. Ya, jadi memang makanya ayat Amos 3 ayat 3 ini
Ada lagi nih, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah ini kan bimbingan pranikah adalah ngatur orang-orang yang berbeda untuk disamakan di dalam banyak hal, dan yang bisa menyamakan adalah kebenaran. Mudah nggak? Nggak mudah. Maka seperti saya katakan kan, kalau kuat, makanya saya pertanyaan pertama-tama kalau ada pasangan yang mau nikah, jadi bimbingan pranikah. Kalau ada yang mau bimbingan pranikah, saya bilang, apa tujuan kalian nikah? Suami seperti apa yang kalian inginkan? Istri seperti apa yang kalian inginkan? Dan keluarga apa yang kalian inginkan? Kalau ternyata cuma biasa-biasa aja, nah bukan saya yang membimbing pranikah. Kamu ke tempat lain. Karena kalau tujuannya adalah tujuan Tuhan, mendapatkan seorang imam yang bertanggung jawab, kalian boleh dibimbing sama saya. Cuman gak enak dengarnya saya. Oke Pak, siap. Nah kalau siap, apapun yang saya tanamkan, yuk tangkap, yuk cerna, yuk mulai hidupi. Ya. Bisakah dua orang berjalan bersama ke arah yang sama tanpa membuat perjanjian dulu, persetujuan dulu, kesepakatan terlebih dahulu? Nggak bisa, nggak mungkin bisa. Ya, sebuah kesepakatan merupakan hal yang memegang peranan yang sangat penting agar kita berjalan ke arah yang sama untuk capai tujuan yang sama. Ya tadi saya bicara soal yang bimbingan pranikah. Nah, ada juga keluarga. Ini kan buat dua pasangan tadi kan. Nah, tadi bicara soal keluarga, ada juga pasangan-pasangan atau keluarga yang memang datang bersama-sama tapi sebagai simpatisan. Nah, saya cuma mau ingatkan aja, simpatisan itu dalam terjemahannya sehari-hari adalah yang cuma ikut ibadah tapi nggak mau terikat sama visi. Nggak ada istilah simpatisan sebetulnya. Tetapi orang hanya menamakan dirinya simpatisan. Mari anggap apa yang Tuhan kehendaki supaya sampai ke tujuan Tuhan. Tapi ada lagi juga ya tipe yang begini, tipe keluarga begini, beribadah, melayani bersama-sama, namun tidak ada kesepakatan satu sama lain di dalam menghidupi visi Tuhan di dalam sebuah keluarga. Sama ini juga, tidak ada kesepakatan di dalamnya. Kenapa ini bisa terjadi? Sama-sama beribadah, sama-sama melayani, tapi nggak ada kesepakatan. Apa yang terjadi? Ketiadaan imam yang visioner. Visi itu harus dikumandangkan oleh imam yang visioner. Makanya kan kalau nggak bosan kan saya terus ngomong kan soal visi, soal pesan, soal tujuan Tuhan dan lain-lain. Kenapa? Terus diingatkan. Nah di dalam keluarga, nah perlu ada imam yang sama cerewetnya, untuk siap mengajarkan anggota keluarga, siap menuntun istri dan anak-anaknya ke tujuan Tuhan yang sama. Nah kalau ketiadaan imam, tidak ada fungsi imam yang melakukan hal ini, maka tidak ada kesepakatan untuk sampai datang ke tujuan yang sama bergandeng tangan. Nah, karena Tuhan pesannya adalah tentang berjalan bersama-sama dan sepakat bersama Tuhan dan sesama. Karena Tuhan akan hanya yang model begini yang akan dapat kekuatan dan sampai ke tujuan Tuhan. Nah kalau kita terima pesan ini, maka kalau memang seandainya ada yang belum, mari kita bersama-sama ajak anggota keluarga. Beribadah datang bersama-sama bukan artinya kita sedang bersepakat satu dengan yang lain. Kalau isinya satu ke sana, satu ke B, satu ke C. Makanya Bapak Ibu Saudara, di bangsa Israel waktu zaman Musa, sebetulnya kan enak kan, Musa tinggal bilang gini, ya gak enak juga kan, Musa juga harus naik gunung terus. Tapi gini, tuntunan Tuhan terlihatnya di mana sih? Musa cuma bilang gini, ikuti tiang awan tiang api. Kita lihat semua kan, ikuti aja. Meskipun memang ada waktu-waktu Musa naik ke gunung, ke bukit, ke gunung Tuhan, berbicara sama Tuhan tentang rencana Tuhan. Tetapi berbeda dengan zaman Yosua, di mana tiang awan tiang api udah nggak kelihatan lagi. Nah kalau tiang awan tiang api udah nggak kelihatan, tapi bukannya tidak ada tuntunan Tuhan. Kali ini polanya berbeda. Yosua yang selalu harus terhubung, membawa umat Israel untuk selalu terhubung juga dengan Tuhan. Karena lewat tuntunannya Tuhan, maka Tuhan akan membawa umatnya dari satu kemenangan kepada kemenangan, dari satu tuntunan kepada tuntunan. Makanya Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat bangsa Israel di zaman Yosua ini luar biasa?
Karena diawali oleh seorang kepala keluarga. Aku dan seisi keluargaku, aku melayani Tuhan. Aku dan seisi keluargaku, kami beribadah kepada Tuhan. Ini yang membuat seluruh bangsa Israel, ia dan seisi keluarganya sama-sama melayani Tuhan di dalam kesepakatan. Makanya Yosua kan sama, menanyakan pertanyaan yang sama kan, kepada siapa kalian mau beribadah? Kalau aku dan seisi keluargaku, aku beribadah kepada Tuhan yang hidup. Nah, ketika hal itu ditanyakan kepada kita di masa sekarang, nah, cuma kita kan yang bisa jawab, mau ikut Tuhan nggak? Semua pasti jawab ikut Tuhan. Mau ikut visinya Tuhan nggak? Mau ikut tuntunnya Tuhan nggak? Nah, ini yang sering kali sulit. Itu yang pertama, ya. Jadi yang pertama adalah gini, kita nggak pernah berjalan bersama-sama kecuali mempercayakan perjalanan kita kepada tuntunan dan tujuan Tuhan. Yang kedua adalah kita nggak akan pernah tersandung asalkan mendengarkan peringatan Tuhan. Jadi berjalan dalam kebersamaan itu ada kuasa dalam kebersamaan. Bukan artinya nggak ada tantangan ada. Bukan artinya nggak ada jerat ada di mana-mana. Mari kita buka dalam Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi bangsa Israel adalah bangsa yang seringkali kan kalau kita pelajari kan, seringkali ya bangsa yang jatuh bangun ke dalam berbagai hal, ke dalam berbagai masalah, ya, ke dalam berbagai kesulitan lah, nanti diserbu lah, nanti dijarah lah dan lain-lain, kemudian baru menyesal, kemudian berseru-seru minta tolong, dan akhirnya suatu hari Tuhan tolong juga, ya. Dan Tuhan memang selalu tolong. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah gini, bisa dibayangkan kalau pakai pola yang sama terus. Betapa ada waktu-waktu yang terbuang, betapa ada sebuah teriakan-teriakan yang menantikan pertolongan Tuhan, yang memang akhirnya Tuhan tolong juga. Artinya perjalanan yang model pola seperti ini ada menjadi perjalanan yang mahal. Karena berapa banyak kerugian yang harus dialami dulu, berapa banyak harga yang harus dikeluarkan dulu untuk sampai akhirnya datang pertolongan Tuhan, dan kemudian belum lagi waktu penantian dan lain-lain, dan kemudian suatu hari mengulang pola yang sama. Dan bangsa Israel kan selalu begitu gitu. Nah, bukankah ini yang disebut istilah nggak belajar dari kesalahan? Nah, padahal di tengah-tengah bangsa Israel selalu ada nabi-nabi yang disediakan Tuhan untuk menegur, mengajar, dan memperingatkan umat Tuhan. Jadi di masa-masa itu sepanjang awal bangsa Israel selalu Tuhan tempatkan hamba-hambanya untuk menyampaikan peringatan-peringatan. Supaya apa? Supaya umat Tuhan jangan terperosok jatuh. Sampai ke zaman sekarang Tuhan selalu ada hamba-hambanya menyampaikan peringatan-peringatannya, menyampaikan tuntunan-tuntunannya supaya apa? Jangan terperosok. Sebenarnya intinya gini, asal diikuti aman deh sebetulnya, ya kan? Makanya kalau kita perhatikan Nabi Amos di sini kan, ia dipakai Tuhan untuk memperingatkan bangsa Israel sekaligus Yehuda untuk tidak melakukan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, yang menarik di sini kalau kita perhatikan Amos 3 ayat 4. Ini nanti bisa baca sendiri, tapi saya mau nyatakan gini. Sebelum Tuhan menjelaskan selalu pakai perumpamaan dulu ya. Ini memang ini menarik ya. Selalu ada tujuan, selalu ada gaya, selalu ada kesamaan dengan perumpamaan yang berbeda-beda. Ini sebetulnya demi untuk memperjelas lagi pada umatnya. Ayat 4. Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Ayat 5. Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Ya, saya bacanya agak pelan supaya mudah dicerna. Sebenarnya kan gayanya sama semua kan. Membingkaskah tuh si perangkap itu, misal kalau perangkap itu berupa sebuah klep yang pencaplok, nah membingkaskah. Jadi ketika ada binatang, si perangkap itu bekerja nggak gitu. Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Ayat 6. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Baru Tuhan ngomong ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Tuhan sebelum nyampe ke sini, Tuhan kasih gambaran-gambaran. Dan semua gambaran-gambaran itu menuntun untuk bangsa Israel ngerti dengan sebuah perumpamaan, gambaran yang paling mudah mereka mengerti. Ya.
Sebenarnya kalau kita lihat cirinya adalah kan gini kan, kayak sebab akibat, ya. Kemudian hukum peristiwa yang selalu didahului oleh peristiwa sebelumnya. Kemudian ada hukum aksi reaksi. Artinya gini, Tuhan gak pernah melakukan sesuatu apapun tanpa Tuhan nyatakan terlebih dahulu kepada umatnya. Jadi jangan pikir ketika seseorang terperosok dan dia mana Tuhan, mana tuntunanmu, enggak. Tuhan selalu ngomong terlebih awal. Tuhan selalu memperingatkan kita umat terlebih awal. Yang dibutuhkan adalah apa kita tangkap peringatan Tuhan. Makanya kata kenal itu yang Tuhan sampaikan di awal di ayat 2 itu, ini membuktikan bahwa ingat loh, aku sama engkau nih ceritanya nih, kalau itu orang sama orang, aku sama engkau, kita kan bukan teman baru kenal, kita kan udah kenal lama. Dia udah ngerti lah pola aku, dan aku juga ngerti gaya kalian. Kita udah kenal banget. Nah, maksudnya Tuhan lagi bilang, masa kalian nggak tahu sih gayaku? Masa kalian nggak tahu cara keputusanku? Maka kalian nggak kenal sih peringatan-peringatanku? Makanya kata kenal ini, kata yada ini kan mengacu mundur jauh di awal di kejadian antara hubungan Tuhan dengan Abraham. Ingat nggak waktu Tuhan melihat ada orang-orang yang berteriak-teriak tentang keburukan kota Sodom. Kalau kita buka kejadian 18, sebenarnya kan Tuhan mengutus malaikat untuk membumi hanguskan Sodom. Tetapi yang luar biasa hubungannya dengan Abraham itu loh. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka, maksudnya para malaikat-malaikat itu, untuk mengantarkan mereka. Kemudian ayat 17, berpikirlah Tuhan. Nah, jadi memang dari kunjungan malaikat itu yang disebut malaikat Tuhan, yang adalah representasi daripada Tuhan sendiri. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Jadi saking punya hubungan, ya ada ini, saking dekat antara Tuhan dengan Abraham. Ketika Tuhan mau melakukan satu buat atas kota Sodom, sampai Tuhan bilang, apakah aku menyembunyikan ini nggak sama Abraham? Abraham mesti tahu. Maka dia bilang kepada Abraham, aku akan menurunkan hujan belerang atas Sodom dan Gomora. Terjadilah tawar-menawar kan. Tuhan, seandainya ada 50 orang benar, apakah Tuhan mau hanguskan kota Sodom beserta orang benar itu? Enggak. Tuhan bilang, aku nggak akan hanguskan. Maaf ya Tuhan, apabila dikurangi 45, masih gak Tuhan mau hanguskan? Enggak. Wow, kalau kita lihat percakapan ini dahsyat banget. Sampai Tuhan ingat, kasih tahu lebih dulu tentang apa yang akan dia lakukan. Nah Bapak Ibu Saudara, tanpa berpanjang-panjang, karena waktunya memang sudah habis juga. Siapa hamba-hambanya di masa sekarang yang Tuhan mau nyatakan isi hatinya, tuntunannya, peringatan-peringatannya? Jawabannya adalah kita semua. Di zaman perjanjian lama ada satu orang namanya Daud. Meskipun ada nabi-nabi sebelum Daud, tapi Daud punya hukumnya. Daud selalu seorang yang bertanya sama Tuhan, dan Tuhan selalu kasih tuntunan. Di zaman sekarang ada hamba-hamba, dan kita juga adalah orang-orang yang punya hubungan langsung sama Tuhan. Waktu hubungan itu kita jalin dengan sebuah kualitas, percayalah Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang Tuhan ajarkan sama kita. Itu yang dimaksud waktu berjalan bersama-sama sama Tuhan. Nah, saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu Saudara. Berjalan bersama-sama bukan sekedar melangkah maju bersama dengan bergerombol seperti orang yang bersama-sama ke satu tujuan. Ternyata gitu. Kelihatannya mungkin bersama-sama, tetapi yang dibutuhkan tetap, apakah kita mau bicara soal kerendahan hati untuk bersedia berjalan bersama Tuhan, bergandeng tangan bersama keluarga untuk menuju ke tujuannya Tuhan. Hanya orang-orang ini yang mengalami kekuatan dan sampai ke tujuannya Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.